Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa bersama-sama salat subuh secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kultum subuh kuliah 7 menit, mudah-mudahan bisa dalam waktu 7 menit kita sedikit menyampaikan tentang apa yang bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, baik secara pribadi untuk diri saya, begitu pula untuk kita semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pertemuan di mana di situ dibicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bicarakan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan jiwa bagi jamaah yang hadir. Allah juga memberikan rahmat kepada yang hadir. Malaikat juga diturunkan untuk mendoakan jamaah yang hadir, dan juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berkumpul di dalam majelis-majelis seperti itu di kalangan makhluknya di sisinya, yakni di kalangan para malaikat disebut-sebut. Ya, mungkin kalau bahasa kita, wahai para malaikatku, lihatlah ini hamba-hambaku. Mereka sedang berzikir, berkumpul, mengingat aku, membacakan kitab-kitabnya, membacakan kitab-kitabku, isi kitab-kitabku, ayat-ayatku. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang sangat dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita sedang dapatkan dan sedang alami hari ini. Maka bersyukurlah dan berbahagialah di mana ketika di setiap masjid atau ada masjid yang di situ senantiasa ada yang namanya majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yuridillah khairan yufaqihu fid-din." Nabi mengatakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan dalam dirinya, kebaikan dalam hidupnya, kebaikan dalam dunianya, dan kebaikan dalam akhiratnya, yufaqihu fid-din, dimudahkan jalannya untuk memahami agama. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka lewat majelis ta'lim seperti ini yang dibudayakan setiap subuh, atau mungkin lewat ceramah-ceramah tarawih di bulan Ramadan, itu adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, karena itu adalah jalan yang mudah untuk memahami agama. Makanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang menghadiri, yang di situ ada majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Nah, itu Bapak Ibu yang dihadiri yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan yang kita dapatkan di dalam jamaah subuh ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya secara berjamaah, maksudnya tadi malam, maka annama qama nisfal lail, maka dia seolah-olah salat malam separuh malam. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullahu, jadi siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah pahalanya itu seperti salat malam sepanjang malam. Jadi itu luar biasa, Bapak Ibu rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, kita salat subuh berjamaah tadi. Itu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita salat sebelum subuh namanya salat qabliyah. 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nabi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat itu sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isinya. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita tahu kemuliaan-kemuliaan salat subuh berjamaah 2 rakaat sebelum subuh, maka tidak ada orang yang meninggalkan itu. Makanya Nabi mengatakan, seandainya orang mengetahui kebaikan dan keutamaan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka dia akan menghadiri itu sekalipun dengan merangkak.
Maksudnya itu sekalipun seandainya dia sakit, sakitnya hanya sedikit saja, ya agak tanggalan aja, karya luar jaya mana, maka dia akan mendatanginya. Atau kalau hanya sekedar melawan rasa ngantuk, tak duduk naji, kira-kira itu juga akan dia lawan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bisa melanjutkan, kalau ada waktu yang tidak ada kesibukan, Nabi mengatakan siapa yang sholat isyraq. Nah, itu sudah biasa juga kita dengarkan. Sholat isyraq itu maksudnya sholat setelah terbitnya matahari. Ya. Nabi mengatakan man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir, membaca Al-Qur'an, ada majelis taklim, ada ceramah seperti ini. Ya, yadhkurullah hatta tatlu asyar, sampai terbit matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan pahala umrah, tamatin. Nabi mengatakan sempurna pahala hajinya, sempurna pahala umrahnya. 3 kali Nabi menyebutkan seperti itu. Ya. Makanya biasanya orang kalau tidak ada kesibukan, setelah salat subuh, setelah pengajian seperti ini, dia tinggal dulu baca Al-Quran, mungkin bisa dapat sampai 1 juz. Terbit matahari, kira-kira berapa menit begitu setelah terbit matahari, dia salat subuh, salat 2 rakaat, salat isyraq namanya. Maka kita sekalipun belum pernah naik haji, belum pernah ke tanah suci, tapi paling tidak pahalanya kita sudah dapatkan pahala haji dan umrah. Nah, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung, bisa kita tambahkan dengan materi-materi yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.